Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keamanan untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil wa birrahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan kalau kita sedang belajar naik sepeda selama bulan Ramadan. Kita bisa balapan sama teman kita bisa main. Tapi setelah di bulan Ramadan kalian berhenti buat balapan. Pasti nanti kalian bakal lupa lagi cara mengayuh sepeda, cara balapan, seperti itu. Itu seperti halnya ketika kita di bulan Ramadan. Ramadan itu termasuk sekolah ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara kita bangun sahur, disiplin, kita buka puasa untuk segera mungkin. Itu yang kita latih pada saat bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sayang sekali sama anak-anak yang rajin. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, surah Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kita jadi anak baik dan rajin, sabar, itu bukan cuma pas ada di bulan puasa aja, tapi setiap hari sampai kita besar nanti. Terus ada ulama besar berkata, jangan sampai kosong. Pasti kalian belum mengetahui apa arti jangan sampai kosong. Itu perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang hebat, ulama yang besar. Beliau di ahli fikih dan segala ilmu. Beliau punya pesan yang keren untuk kita. Kalau dirimu tidak sibuk dengan kebaikan, pasti kamu bakal sibuk dengan hal yang tidak berguna. Jadi kalau kita berhenti mengaji atau berhenti sholat, astagfirullahaladzim, jangan sampai menunda sholat setelah bulan Ramadan karena tidak ada semangat dalam diri kita. Masjid-masjid, teman-teman kita yang sering ke masjid, tiba-tiba pada pulang kampung, balik kampung, sehingga kita tidak punya teman untuk ke masjid. Nah, itu mempengaruhi semangat. Jadi tetap pokoknya harus semangat, walaupun itu setelah bulan Ramadan, tetap semangat. Soalnya kenapa? Kalau kalian tidak bersemangat untuk beribadah kepada Allah, maka tadi sesuai dengan perkataannya Imam Syafi'i, kalian bakal disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya main HP, terus sampai lupa waktu, main game. Untuk teman-teman laki-laki biasanya Free Fire kayak gitu. Itu kadang kita masih gara-gara game kita masih menunda sholat. Maka dari itu kita harus bersemangat untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang mengatur diri kita sendiri, ya kita sendiri.
dan minta kepada Allah supaya diberi semangat untuk beribadah, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini ada tips 3S untuk teman-teman semuanya agar kalian tetap juara dalam beribadah, bukan juara di mata manusia tapi juara di matanya Allah Subhanahu wa taala. S yang pertama itu sedikit tapi rutin. Tidak apa-apa kalian mengaji selama bulan Ramadan, berlembar-lembar, berjuz-juz sampai khatam beberapa kali, tapi setelah bulan Ramadan semangat kalian hilang, tidak ada semangat lagi untuk mengaji. Nah, tips S yang pertama ini sangat cocok, sedikit tapi rutin. Kalian tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja tapi rutin. 1 lembar atau 1 halaman setiap pagi, setiap malam. Jadi tidak perlu banyak-banyak, sedikit tapi rutin. Terus S yang kedua, sholat tepat waktu. Anggap saja suara azan itu seperti panggilan orang tua, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kalian dipanggil oleh orang tua, kalian tidak berangkat, tidak nyamperin orang tua secara langsung, itu juga berdosa. Maka dari itu, seperti kalian ketika diajak mabar oleh teman-teman kalian, ayo mabar, pasti kalian langsung segera untuk siap-siap, login, siap-siap berangkat, siap-siap, istilahnya sekarang tuh HP miring, seperti itu. Nah, itu kalian bisa ubah pola pikir kalian seperti itu. Jadi sholat tepat waktu. Terus yang S yang ketiga, selalu berteman dengan orang baik. Kenapa S yang ketiga selalu berteman dengan orang baik? Kalau kalian punya teman rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ikut majelis, insya Allah kalian juga bakalan ikut. Soalnya teman kalian itu berpengaruh kepada kesibukan kalian. Contoh, ketika orang berteman dengan orang penjual parfum, pasti setelah itu dia bakalan wangi karena dia berteman dengan penjual parfum. Jika kalian berteman dengan orang penjual arang, pasti setelah pulang dari berteman dengan penjual arang, pasti kalian bakalan belepotan di situ, belepotan, kena arang dan sebagainya. Maka dari itu ya selalu berteman dengan orang yang baik. Insya Allah bakalan kecipratan kebaikan apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya, semoga kita semua jadi anak yang soleh dan solehah, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terutama dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.